Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, bersama saya Davis Pinontoan. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan Tahun Baru Imlek, makna agama, sejarah, budaya, feng shui, dan makna Tahun Kuda Api. Tanggal 17 Februari 2026, seluruh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia akan menyelenggarakan atau merayakan momentum religius yakni Tahun Baru Imlek. Nah, Imlek ini bukan hanya sekedar perayaan pergantian tahun, tapi juga ini kaya akan makna, baik makna agama, sejarah peradaban, filosofi feng shui, dan juga bagaimana ini mempengaruhi harmoni manusia dengan alam semesta. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Wense Sofyan Yosadi, Jimmy Yosadi, sarjana hukum selaku advokat tapi juga budayawan Tionghoa. Selamat pagi. Selamat pagi. Wense, apa kabar pagi ini? Baik. Iya. Semangat. Tetap semangat. Terima kasih sudah mau hadir di Sapa Manado di Kompas TV Manado, Pak, di tengah kesibukannya. Wense, ini kita tahu bersama bahwa tanggal 17 Februari 2026 seluruh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia akan merayakan momentum religius Tahun Baru Imlek. Nah, bagi masyarakat Tionghoa ini pasti sudah memahami apa makna dari Tahun Baru Imlek. Tapi di bagian awal ini mungkin jadi pengantar juga bagi seluruh masyarakat yang sementara menyaksikan, apalagi saudara Kompas TV yang menyaksikan hari ini. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari Tahun Baru Imlek itu, Wense. Baik, jadi terima kasih. Memang perayaan Tahun Baru Imlek ini merupakan satu perayaan bukan hanya pergantian tahun, tapi perayaan yang termasuk inklusif dan universal. Jadi dirayakan bukan hanya oleh bangsa Tionghoa itu sendiri yang awalnya memang betul-betul bisa dipandang dari berbagai perspektif ya, baik agama, kebudayaan dan sebagainya. Nah, dari sisi ini tentu kita melihat mengacu kepada juga dunia internasional maupun dari Tiongkok itu sendiri maupun juga tentu di negara yang kita cintai ini. Bahwa dalam perspektif pemerintah tentu ketika momentum saat ini, saat Gus Dur memulihkan hak-hak sipil umat Konghucu, jadi Gus Dur bukan menciptakan agama Konghucu, meresmikan agama Konghucu. Jadi agama Konghucu ini di Nusantara sudah ratusan tahun, ya terbukti dengan berbagai artefak, kemudian juga peninggalan kuno lainnya, kelenteng-kelenteng yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Manado ya. Nah, itu jadi sempat mengalami diskriminasi. Jadi perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gome yang merupakan satu rangkaian itu tidak bisa dirayakan di umum ya, dalam arti lebih bersifat eksklusif di masa rezim Orde Baru. Nah, Gus Dur memulihkan ini. Jadi sebenarnya dari catatan sejarah juga Bung Karno telah membuat satu keputusan ya, namanya keputusan pemerintah itu nomor 02 OM 1946. Jadi situ dia agama-agama di Indonesia nih, yang dipeluk paling banyak di Indonesia kan ada 6 agama. Selain itu ada agama-agama lain juga ya. Jadi ini mereka ditetapkan hari-hari raya keagamaan. Jadi pada tahun 46 itu pemerintah Republik Indonesia setahun Indonesia merdeka, Bung Karno telah memberikan suatu keputusan presiden itu pemerintah bahwa ada 4 hari raya keagamaan bagi masyarakat Tionghoa yang umumnya beragama Konghucu, yaitu Tahun Baru Imlek, hari lahir Nabi Kungce, wafat Nabi Kungce, dan Cengbeng, ziarah ke kuburan. Nah, tapi kan ini mengalami diskriminasi, kemudian dipulihkan hak sipil umat Konghucu. Makna perayaan Tahun Baru Imlek itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik agama, baik. Jadi kalau dari sisi agama, ini memang perayaan hari raya keagamaan Konghucu, bukan agama lain. Jadi artinya betul-betul dasar dalil agamanya berdasarkan kitab suci ada, kemudian juga almanak ini, penentuan penanggalan ini juga di Tiongkok dibuat oleh yang disebut dengan Seng Huang dan Seng Wang, artinya orang raja-raja suci serta juga para nabi-nabi purba. Ya, Huang Ti, kemudian dipakai dinasti Xia dan seterusnya oleh Nabi Kungce. Kemudian pada dinasti Han, ketika Kaisar Han Muti itu menjadi kaisar, agama Konghucu Jiao itu menjadi agama negara di Tiongkok. Kemudian ditetapkan bahwa perhitungan perayaan Tahun Baru Imlek dihitung dari usia Nabi Agung Kungce itu lahir, yaitu pada tahun 551 sebelum Masehi. Kemudian nanti dihitung pada ditambah angka tahun Masehi, seperti misalnya tahun ini 2026, maka didapat angka 2577. Jadi tahun penanggalan saat ini seperti juga misalnya umat-umat
saudara-saudara kita Muslim, ya Kristen ada tahun yang memang menjadi patokan, ya kan? Tahun Hijriah atau tahun Masehi. Kita tahun Imlek itu adalah Kungseli, artinya tahun penanggalan kelahiran dari Nabi Kungse. Jadi memang dasarnya jelas, ini agama, ada di dalam kitab suci, kemudian ayat sucinya begitu banyak, kemudian dipakai secara inklusif oleh masyarakat Tionghoa, walaupun dia tidak beragama Konghucu lagi. Ya. Jadi kan jadi perayaan yang artinya semua orang bergembira. Pergantian tahun kan momentum untuk kita bergembira, untuk introspeksi diri, memperbaharui diri, artinya ingin kehidupan yang lebih baik di tahun baru Imlek ini tentu ada banyak rangkaian-rangkaian. Jadi kalau dari sisi budayanya tentu ada banyak hal ya, misalnya budaya soal berpakaian, soal makanan, soal atraksi-atraksi dan sebagainya. Tapi kalau dalam agama, kebetulan tahun baru Imlek 2577 Kungseli ini dia jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Jadi dia mulai rangkaian itu mulai ada kurang lebih 1 minggu sebelum perayaan tahun baru Imlek. Dia pada hari Rabu ya, hari Rabu itu kemudian 1 minggu sebelum dia jatuh hari Selasa itu sudah dimulai rangkaian. Ya, misalnya hari Rabu itu 1 minggu sebelum sudah ada sembahyang namanya Song Dao Sangtian, artinya malaikat dapur itu melapor ke naik melapor ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini sudah persiapan ya? Sudah persiapan. Termasuk membersihkan kelenteng-kelenteng, membersihkan rumah-rumah, persiapan-persiapan sebagainya. Setelah itu rangkaian itu akan masuk pada 1 hari sebelum Imlek, tahun baru Imlek itu kita diwajibkan untuk sembahyang leluhur. Jadi orang-orang keluarga kita yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal kita sembahyangkan dan kita menyajikan makanan minuman bukan untuk dimakan oleh orang-orang yang mati, bukan. Itu dalam pemahaman Konghucu itu sebagai bakti saja. Karena ada teks ayat suci itu tegas Nabi Konghucu katakan jangan memperlakukan orang meninggal itu sebagai orang yang masih hidup. Itu tidak susila ya. Tapi kalau kita memperlakukan juga orang yang masih hidup seolah-olah dia sudah meninggal, maka itu tidak berbakti. Jadi ya itu ada dalilnya di situ. Maka kita sembahyang. Kemudian sembahyang itu juga malam perayaan tahun baru ini kita wajib ke kelenteng, makan bersama dulu di rumah sebagai tradisi kebudayaan. Kemudian kita sembahyang ramai-ramai ke kelenteng sebagai rumah ibadat Konghucu yang juga saudara-saudara dari Buddha Mahayana menganggap juga ini kelenteng sebagai rumah ibadat bersama, ya kita bergembira bersama. Malam pergantian tahun, kemudian tahun barunya, sampai rangkaian itu sampai puncaknya pada Cap Gome 15 hari sesudah tahun baru Imlek. 15 hari sesudah tahun baru Imlek. Berarti 1 minggu sebelum tahun baru Imlek itu ada persiapan-persiapannya. Iya, kemudian 15 hari itu Cap Gome. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas ya di segmen berikutnya. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya apakah ini bersifat keagamaan atau ini bersifat budaya atau perpaduan keduanya begitu ya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Pasti tetap bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, pagi ini kami masih membahas terkait dengan tahun baru Imlek, makna agama, sejarah budaya, feng shui, dan makna tahun kuda api. Dan pagi hari ini kita masih bersama dengan Wense Sofyan Jimmy Yosadi, sarjana hukum, selaku advokat dan budayawan Tionghoa. Ini menarik karena di bagian awal tadi cukup banyak dikupas terkait dengan sejarahnya ya, sejarah religiusitasnya dari tahun baru Imlek ini seperti apa. Sampai-sampai saya agak kesulitan untuk mengulik sedikit terkait dengan yang tadi Wense, terkait dengan apakah ini bersifat agama, bersifat budaya, atau ini perpaduan antara keduanya begitu. Jadi kalau bilang agama, memang ini agama. Dari misalnya perspektif pemerintah saat ini kan yang diakui di dalam hari-hari libur nasional itu adalah selain hari-hari nasional adalah hari keagamaan, hari raya keagamaan. Jadi bukan hari raya etnis. Kalau dia hanya budaya, wah betapa hebatnya etnis Tionghoa punya hari raya yang diliburkan oleh pemerintah kan. Nanti etnis-etnis yang lain juga, oh kita punya
punya juga, Sunda Wiwitan punya, Dayak punya. Akhirnya kita bisa 1 tahun libur terus ini, ya kan seperti itu. Jadi kalau dari sisi agama, memang dia agama. Makanya seperti yang penjelasan dari awal tadi itu, memang perintah agama Konghucu, hari tahun baru Imlek ini adalah memang hari raya keagamaan Konghucu. Nah kalau dari perspektif budaya, memang budaya Tionghoa kan memang boleh dikata way of life-nya orang-orang Hoa ini, bangsa Tionghoa memang dari Konghucu. Karena memang asalnya agama Konghucu itu memang dari Tiongkok, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan agama Konghucu ini memang agama yang inklusif, bukan eksklusif. Bahkan banyak juga umat-umat Konghucu yang memang bukan orang Tionghoa. Kebetulan saja dia memang lahir dari Tiongkok, berbahasa Mandarin dan sebagainya kan, seperti itu. Jadi dari perspektif budaya, ya memang dia budaya Tionghoa. Jadi memang agama Konghucu mewarnai budaya Tionghoa itu sendiri dalam ketika dia menyebar ke seluruh dunia. Tentunya dia berakulturasi dengan budaya-budaya setempat. Misalnya orang Tionghoa Medan pasti akan berbeda kulturnya dengan Tionghoa Minahasa. Dia berbeda misalnya dengan Tionghoa Jawa. Kemudian juga ya ada suku-suku etnik. Di Tiongkok sendiri ada 56 suku besar, belum termasuk suku-suku kecil ya, suku Han, Kwantung dan sebagainya. Mereka punya budaya-budaya sendiri-sendiri. Tapi umumnya untuk perayaan Tahun Baru Imlek memang lebih universal, dirayakan semua dengan boleh dikata ada banyak hal yang bersifat budaya yang kita rayakan bersama. Misalnya dalam perayaan Tahun Baru Imlek itu otomatis kan kita bergembira, maka dominan itu adalah warna merah sebagai warna yang ceria, gembira, mendatangkan berkat dan sebagainya. Kemudian ada istiadat yang lain lah, termasuk soal kuliner, bahwa kita itu harus paling tidak pada saat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek malamnya itu kita makan bersama, ada penganan-penganan yang wajib, misalnya ikan itu wajib ya. Tapi ikan misalnya ikan tertentu yang lafal bahasa ikan itu yi itu bisa seperti bunyi huruf yi yang lain ada sisa. Jadi kita ada dalam perspektif budaya berkat tahun lalu itu kita sisakan. Begitu. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya kita sediakan jeruk sebagai lambang keberkahan. Kemudian juga ada angpau di situ. Angpau ini kan bahasa Mandarinnya hongpao. Pao itu artinya amplop merah. Jadi kita wajib memberikan angpau itu dalam tradisi budaya Tionghoa. Pertama itu kepada anak-anak, ya. Yang kedua kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang artinya orang tua sendiri dulu. Yang artinya yang sudah tidak bekerja, itu wajib anak-anak yang sudah bekerja memberikan. Kemudian ya kepada anak-anak yang lain maupun orang tua yang lain. Kemudian fakir miskin, orang-orang janda dan sebagainya ya termasuk duda juga kayak begitu. Dan ini artinya kita memberikan berkat. Tentu angpau ini, amplop merah ini harus diisi uang. Nah, kalau tidak diisi uang kan tidak bermakna. Hanya amplopnya ya kan. Baik. Ini kan bagian dari simbol-simbol sebenarnya ya. Simbol-simbol saat Imlek ya. Tapi sebenarnya ada maknanya, syarat akan makna, termasuk dengan warna merah, kebahagiaan, sukacita dan sebagainya. Kemudian ada juga soal lampion, barongsai, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini. Jadi memang dalam kultur budaya Tionghoa itu sendiri, seperti lampion itu memang khas ya. Lampion yang dominan warna merah dengan tulisan kuning misalnya kan, karena itu lambang-lambang kebesaran kaisar zaman dulu di Tiongkok, kemudian dan menjadi juga lambang-lambang yang artinya secara kultur budaya maupun juga keagamaan Konghucu itu memang warna-warna yang sakral ya begitu. Makanya kelenteng didominasi oleh warna merah dan kemudian kuning ditambah dengan warna-warna yang lain ya. Jadi simbol-simbol itu punya makna. Kemudian juga di dalam pergaulan juga sesama itu, rasa hormat itu, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kemudian juga ada makna-makna lain, misalnya identik dengan budaya-budaya Tionghoa itu wajib sejak dulu ribuan tahun yang lalu itu membunyikan petasan. Jadi malam tahun baru itu wajib. Jadi memang budaya Tionghoa yang menyebar, akhirnya toh di hari-hari raya agama saudara-saudara yang lain juga Islam, Kristen, akhirnya dibunyikan kan ini. Jadi menjadi universal ya, inklusif. Jadi itu maknanya adalah
kita memberikan terang, membuka hari yang baru, membuka tahun yang baru, kita memberikan dan mengusir hawa-hawa jahat istilahnya. Jadi zaman dulu misalnya ada hutan-hutan dengan lain-lain. Jadi kita membunyikan mercon, membunyikan kembang api dan apa saja. Artinya kita menyambut selain kegembiraan, mengusir misalnya hawa jahat, binatang jahat, kayak begitu. Jadi betul-betul dia bukan sekedar pakaian, bukan sekedar makanan, bukan sekedar atraksi barongsai. Jadi semua punya makna. Seperti misalnya barongsai itu wajib ada. Karena barongsai ini juga adalah seperti dalam ritual digunakan dalam perspektif kebudayaan juga ini sebagai pembawa keberuntungan dan juga mengusir hawa jahat. Roh-roh jahat itu gunanya barongsai bukan cuma sekedar main kemudian jadi tapi kemudian jadi kan dia ada olahraga juga di situ kan diperlombakan. Tapi maknanya dalam perayaan tahun baru Imlek itu sangat sakral, betul-betul sakral gitu. Baik, jadi kembang api, kemudian lampion juga, lampion menerangi kan? Oke. Baik, jadi ternyata memang benar-benar setiap simbol ini ada makna-maknanya ya. Ya, dan ini kita juga persiapan seperti yang disampaikan tadi. Nah, yang paling pertama ini sebenarnya apa yang sementara dilakukan ini oleh masyarakat Tionghoa nih di hari Rabu ini ya sebenarnya ya. Jadi paling tidak kan pertama kalau kita umat Konghucu pasti wajib sembahyang ya, sembahyang besar itu namanya 1 minggu sebelum. Kemudian bertepatan hari ini 1 minggu sebelum ada namanya kita punya kewajiban yang disebut dengan kegiatan sosial Ersi Sengan. Artinya hari sosial persaudaraan. Jadi kita wajib pada 1 minggu sebelum ini bertepatan sembahyang ini kita wajib memberikan sumbangan, donasi, bantuan kepada orang-orang yang akan merayakan tahun baru Imlek tapi mereka tidak punya misalnya dana gitu. Kita harus bantu mereka sembako, uang dan artinya ketika kita bergembira tetangga kita juga masyarakat Tionghoa atau orang Konghucu ya betul-betul mereka juga harus bergembira. Jangan kita bergembira mereka sengsara di samping kita misalnya. Baik, itu saya tarik dulu Pak ya sedikit karena memang kita harus break sejenak ya. Ini memang seru ini ya perbincangan pagi ini karena memang ini juga dalam persiapan sudah semakin dekat sebenarnya. 17 Februari 2026 ini akan menjadi momentum religius bagi seluruh teman-teman kita atau saudara kita atau masyarakat Tionghoa di seluruh dunia tapi juga di Sulawesi Utara. Kita akan kembali di segmen terakhir perbincangan ini, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini. Kita masih membahas terkait dengan Tahun Baru Imlek, makna agama, sejarah, budaya, Feng Shui, dan makna Tahun Kuda Api. Nah, di bagian terakhir ini kita mau sedikit melihat terkait dengan Tahun Kuda Api dalam Feng Shui ini seperti apa kira-kira Mensa. Karena tahun ini dikenal sebagai Tahun Kuda Api, kira-kira apa kombinasi kuda dan unsur api dalam Feng Shui? Iya, jadi dalam perspektif kebudayaan juga keagamaan Konghucu itu memang dikenal dengan adanya sio-sio. Kemudian ada unsur lima elemen itu. Nah ini sebenarnya jauh sebelumnya ribuan tahun sudah diciptakan oleh Huangti. Kaisar Huangti itu salah satu nabi purba dan juga raja suci dalam agama Konghucu, Jiao. Dia menciptakan itu perhitungan yang kemudian dikenal dengan kitab suci Yijing ya. Dari kitab ini turunannya ada Feng Shui, ada ramalan-ramalan yang namanya Kuamia, ada kemudian juga dengan melihat hari-hari baik dan sebagainya. Jadi ada banyak juga orang yang masih salah kaprah seolah-olah bahwa tahun ini misalnya tahun yang kebetulan dilambangkan sebagai sio kuda, unsurnya api. Ya kuda kan kita lihat dari perspektif kemudian artinya lebih bermakna pekerja keras, simbol kemakmuran, kepemimpinan. Kemudian juga dari unsur-unsur api ini, ya tentu dia lebih agresif dengan apa. Tapi ketika dia dipadukan dengan sio-sio yang lain, maka ada yang namanya tidak cocok, tidak cocok yang disebut dengan ciong, gitu. Ciong. Jadi dikenal dengan tahun-tahun yang kurang baik
Tapi orang kadang-kadang mengartikan tahun yang naas, dia akan begini-begini. Padahal itu yang namanya prediksi. Ya. Kemudian kalau dalam keagamaan Konghucu selalu ada jalan keluar. Misalnya dalam tahun kuda api ini, sio kuda api, ada 5 sio yang memang yang dianggap kurang beruntung ya, termasuk sio kuda itu sendiri. Kemudian ada sio macan ya, ada sio anjing, sio monyet. Kemudian juga ada 3 sio yang dianggap yang beruntung seperti saya ya, itu yang punya sio ya, mudah-mudahan ini namanya juga ramalan, tapi namanya juga ramalan seperti ya tahun ini kelinci, kambing dan ular. Itu keberuntungan. Ya. Tapi kan kalau hanya dengan keberuntungan tapi kita tidak kerja juga percuma. Ya. Kalau kita kemudian berpikir bahwa jadi ada jalan keluar, misalnya kita melakukan sembahyang ciong, artinya sembahyang menolak pala, kan menolak hari naas. Kemudian paling utama di situ tentu kita harus banyak berbuat baik. Orang berbuat baik itu pasti akan balasannya baik. Kemudian jangan berbuat kejahatan kepada sio-sio yang ciongnya besar ini, yang nanti bisa membawa naas kepada mereka, misalnya bermasalah hukum, kecelakaan, bencana, kan seperti itu. Jadi betul-betul lebih banyak berbuat kebaikan lah. Itu dari sisi di Feng Shui. Dari ini juga ada ramalan-ramalan semuanya. Jadi boleh dikata di tahun kuda api ini dari perspektif ekonomi akan baik. Ya kita tetap optimis bahwa dalam perpaduan ini simbol kuda kan ini pekerja keras. Jadi orang-orang yang bekerja keras yang tentu akan mendapatkan keberuntungan yang lebih, dan buat saya semoga pemerintah saat ini tidak membuat blunder-blunder kebijakan, tapi tahun ini pasti baiklah, ekonomi akan lebih membaik kalau dilihat dari perspektif Feng Shui itu sendiri ya. Begitu. Tentu juga akan ada bencana, ada hari-hari baik, begitu kira-kira. Ya, kemudian kalau dari perspektif Feng Shui sendiri nih, bagaimana gambaran situasi keamanan di tahun kuda? Kita lihat tentunya kalau sisi keamanan, kalau dalam perhitungan yang saya pelajari, ini sebenarnya cukup baik ya, cukup baik. Tapi kita kan tidak bisa juga melihat dari sisi negara kita sendiri, karena ada percaturan global juga soal politik internasional yang boleh dikata ya, intinya di setiap tahun kan selalu kita harus menjaga kewaspadaan lah. Kita anggap baik-baik juga, ternyata misalnya situasi umum cukup baik, tapi ternyata ada hal-hal yang ironis terjadi. Misalnya Sulawesi Utara, ini daerah yang rukun dan damai, yang terkenal toleran, tapi ironis tingkat kriminalitasnya tinggi sekali. Nah itu kan paradoks, ya, seperti itu. Atau misalnya kita lihat dalam situasi kebangsaan kita. Ini negara yang besar, luar biasa, potensinya luar biasa. Tapi ketika misalnya pejabat-pejabat itu melakukan blunder politik, pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, kemudian juga banyak penegakan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat dan keadilan. Nah itu kan hal-hal yang jelas tidak begitu baik ya. Jadi apapun ramalannya semua tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Baik. Ya kita berharap di tahun kuda api ini memang banyak berkat, ada banyak hal-hal baik yang akan kita terima ya. Kemudian terkait dengan balik lagi ke soal tahun baru Imlek ini. Nah, dalam persiapannya kan kira-kira itu memang dari malam ke pagi itu memang berdoa semalam suntuk atau seperti apa dia? Kalau dia pada saat tahun baru Imlek itu satu hari sebelum pasti paginya sampai siang kita wajib sembahyang leluhur di rumah. Malamnya kita punya tradisi kebudayaan keluarga kumpul untuk makan bersama. Baru kita ke kelenteng sembahyangnya. Kita punya pergantian tahun itu bukan seperti tahun Masehi jam 12. Kita punya jam antara jam 11 malam sampai jam 1 siang. Itu pergantian. Pertama kita namakan. Jadi kita sudah pergantian tahun itu di jam 11 sebenarnya. Jam 11. 11 malam. Nah, kita sembahyang lagi. Artinya pada saat momen Taubar. Kemudian tentu kita harus istirahat. Besoknya adalah ajang silaturahmi. Kita terutama kalau saya kan selalu open house di rumah. Semua teman-teman datang. Nanti kita Kompas TV Manado juga. Oh harus. Biasanya banyak kali teman-teman juga datang kok. Gitu. Nah, jadi hari itu juga sembahyang. Kemudian satu hari sesudah Imlek sembahyang lagi yang namanya sembahyang Tope Kong Dagang. Kemudian ada sembahyang lagi
yang sembahyang besar kehadirat Tuhan itu. Kemudian ada puncaknya cap gomeh. Pokoknya sembahyang terus dan bergembira terus, optimis terus. Yang paling pokok banyak buat baik. Itu kuncinya itu. Iya. Tapi sedikit 1 menit ini waktu yang tersisa ya, Wensa, untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kira-kira di tahun baru Imlek ini apa pesan dan harapan begitu buat masyarakat Sulut? Ya, kita berharap bahwa dengan momentum perayaan tahun baru Imlek ini betul-betul juga, terutama kita umat Konghucu, juga masyarakat Tionghoa yang akan bergembira, tentunya kita harus sambut tahun baru Imlek ini dengan penuh sukacita, kegembiraan. Tapi tentu tidak berlebihan, karena mengingat juga banyak saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan misalnya. Jadi kita harus tetap berempati, bersosial dan lain-lain. Kemudian juga tidak dalam arti bermewah-mewah yang mempertontonkan hal-hal yang justru menimbulkan iri hati, kebencian. Nanti dianggap orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang artinya suka pamer, suka macam-macam lah. Padahal tidak demikian kan. Dan semoga dengan momentum perayaan tahun baru Imlek ini kita berharap bahwa kita orang-orang Tionghoa, kita juga umat Konghucu adalah menjadi warga bangsa yang baik, memberikan kontribusi yang baik. Semoga sepanjang tahun yang akan kita lewati ini, sepanjang tahun 2577 Kongsili ini, di saat tahun Sio Kuda Api ini, kita tentu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak yang baik, memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat yang lain, bagi pengusaha dan sebagainya, dan turut menciptakan keamanan dan sebagainya, mentaati hukum, apalagi dengan adanya aturan-aturan hukum yang baru, KUHP maupun KUHP yang baru kan, seperti itu. Jadi betul-betul diharapkan bahwa momentum perayaan tahun baru Imlek jangan hanya dianggap sebagai hari raya keagamaan Konghucu ataupun kebudayaan Tionghoa, tapi juga adalah perayaan inklusif yang bisa membawa makna bagi ke warga bangsa Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Wensa Sofian Jimmy Yosadi, sarjana hukum, Iya. advokat dan budayawan Tionghoa yang sudah berbagi dengan kita pagi hari ini terkait dengan tahun baru Imlek, makna agama, sejarah budaya, dan Feng Shui tentunya juga makna tahun kuda api ya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih. Dan tentunya kami Kompas TV Manado mengucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek 2577 Kongseli ya. Dan akhir kata saya Davis Pinonton bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.